Pengeksekusian dilakukan oleh regu tembak yang terdiri dari 9 tentara yang melesakkan pelurunya secara bersamaan. Sedangkan tentara ke-10 memegang peran paling penting usai 9 tembakan yang dilakukan oleh rekannya. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Joshua. Gimana kabar kalian semua? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang eksekusi hukuman mati yang gagal karena ternyata orangnya tetap hidup. Jadi stop senyum-senyum, stop tertawa, mari saja kita mulai dengan pembahasannya. Proses hukuman mati memang masih menjadi kontroversi. Beberapa orang masih sangat tidak setuju dengan adanya hukuman mati karena alasan hak asasi manusia. Hukuman ini diberlakukan di beberapa negara untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Meskipun begitu, masih ada hukuman mati yang gagal. Dan kejadian ini sangat menggemparkan dunia. Dan berikut ini saya akan membahas tentang 4 terhukum mati yang masih hidup setelah menjalani hukuman mati. Terhukum mati yang pertama, Rommel Broom dihukum mati setelah dinyatakan bersalah atas penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan Tirna Middleton pada tahun 1984. Broom pun mendapat hukuman kurungan selama 24 tahun di Ohio sebelum dieksekusi mati. Meski begitu, Broom menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah dan telah melakukan tes DNA pada tahun 2003 untuk membersihkan namanya. Namun, hasil tes DNA ternyata gagal membantu dirinya untuk terhindar dari hukuman mati. Eksekusi mati Broom pun dijadwalkan pada tanggal 15 September tahun 2009. Ia kemudian diikat ke meja dan tim eksekusi mulai mencari pembuluh darah yang cocok untuk menyuntikkan suntikan mati. Tapi disitulah ternyata masalah awal mulai terjadi. Para eksekutor tidak menemukan pembuluh darah yang sesuai untuk diinfus. Setelah beberapa percobaan pertama yang tak berhasil, Broom pun mencoba membantu dengan cara membalikkan badan. Ia juga menggeser pipa karet di lengan kirinya dan menggerakkan lengannya ke atas dan ke bawah sambil meregangkan dan membuka jari-jarinya. Tim pun terus menusuknya dengan jarum sampai berhasil mengenai vena. Tetapi ketika mencoba untuk menyuntikkan larutan garam, pembuluh venanya kembali menghilang. Hingga titik ini, Broom tak lagi kuat menahan penyiksaan fisik dan mental, sehingga dia mulai menangis karena merasa sangat-sangat kesakitan. Kemudian para eksekutor mencoba untuk menyuruh Broom duduk tegak di atas meja, sementara tim eksekutor mencoba untuk memasukkan infus ke kakinya dan menyebabkan ia lebih kesakitan. Pada satu titik mereka ternyata mengenai tulang dan bukannya mengenai pembuluh vena. Setelah 2 jam mencoba melakukan prosedur, eksekusi itu akhirnya ditunda karena tim eksekutor mulai frustasi. Dikutip dari Daily Star, Broom bahkan ditusuk jarum suntikan sebanyak 18 kali. Akhirnya, Gubernur Ohio mengeluarkan penangguhan hukuman selama 1 pekan. Hal itu diambil setelah pengacara Broom berpendapat percobaan hukuman pertama merupakan hukuman yang kejam dan tak biasa. Para pejabat kemudian diberi waktu hingga tanggal 22 September tahun 2009 untuk mencari cara menghukum mati Broom dengan cara yang tak melanggar konstitusi Amerika Serikat. Tetapi mereka ternyata tak dapat melakukannya dan eksekusi ditunda tanpa batas waktu. Meski Amnesty International berusaha membebaskannya, Mahkamah Agung Ohio menegaskan negara bagian harus mencoba mengeksekusinya lagi. Eksekusi kedua Broom dijadwalkan pada tanggal 17 Juni tahun 2020, namun kurangnya ketersediaan obat eksekusi membuat eksekusinya kembali ditunda. Akhirnya eksekusi tersebut kembali dijadwalkan ulang pada tanggal 16 Maret 2022 mendatang. Namun Broom dipastikan tak melakukan eksekusi matinya lagi karena Broom telah meninggal setelah menderita COVID-19 pada bulan Desember tahun 2020 kemarin di usia yang ke-64 tahun. Terhukum mati yang kedua. Pada tahun 1944, hukuman mati dengan sengatan kursi listrik begitu sering dilakukan. Seorang bocah berusia 14 tahun
George Stine tewas mengenaskan di kursi listrik. Di tahun yang sama, Willy Francis berhasil lolos dari sengatan kursi listrik. Ternyata tidak sekali, tetapi Willy berhasil lolos sebanyak 2 kali. Jauh sebelum zaman modern, kursi listrik memang menjadi salah satu metode yang digunakan untuk mengantarkan si pelaku kejahatan ke kematiannya. Terikat di sebuah kursi yang dialiri listrik, siapa saja pasti akan tewas seketika. Tetapi hal lain terjadi pada Willy Francis di tahun 1944. Remaja berusia 16 tahun ini berhasil lolos dari kejamnya kursi listrik yang seharusnya merenggut nyawanya. Anak bungsu dari 13 bersaudara ini dituduh telah membunuh seorang ahli farmasi bernama Andrew Thomas dari Louisiana. Willy diketahui menembak pria tersebut sebanyak 5 kali. Setelah berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, Willy siap dijatuhi hukuman mati pada tahun 1946 dengan menggunakan kursi listrik. Eksekusi ini dipimpin langsung oleh Kapten Eppie Foster dan Vincent Venetia, dan keduanya adalah ahli listrik keamanan. Saat saklar dinyalakan, Willy yang duduk sambil terikat kencang ini meronta kesakitan karena disengat listrik. Setelah merasa cukup mengeliri tubuh Willy dengan aliran listrik, seluruh peserta eksekusi dibuat kaget karena Willy masih bernyawa. Ajaib memang. Sadar Willy Francis masih bernyawa, para eksekutor kembali mengaliri tubuhnya dengan sengatan listrik yang lebih kuat. Setelah melakukan 2 kali percobaan, Willy ternyata ditemukan masih saja bernyawa. Dia terlihat masih hidup dan bernapas di kursi listrik yang seharusnya sukses mencabut nyawanya tersebut. Willy kemudian akhirnya dibawa untuk diperiksa oleh ahli jantung. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa tidak ada hal aneh dengan kesehatan Willy. Saat ditanya bagaimana rasanya tersengat aliran listrik sebanyak 2 kali, Willy mengaku bahwa tubuhnya seperti ditusuk ribuan jarum dan kaki kirinya seperti dipotong dengan menggunakan pisau tajam. Willy Francis kemudian melanjutkan masa tahanannya di penjara yang berbeda. Hingga pada tahun 1947 ia kembali dieksekusi mati dengan aliran listrik. Seluruh instalasi dipastikan terpasang dengan benar sebelum eksekusi dimulai. Kali ini Willy Francis gagal lolos dari kejamnya sengatan kursi listrik. Ia lalu tewas mengenaskan di atas kursi listrik yang sempat menyelamatkannya 2 kali. Mengenai kasus yang membuat dirinya mendapat hukuman mati, banyak orang yang masih mempertanyakan kebenarannya. Beberapa orang merasa bahwa ada hal janggal dalam kasus tersebut. Namun, nama Willy Francis kini tercatat dalam sejarah setelah lolos 2 kali dari sengatan kursi listrik yang akhirnya sukses merenggut nyawanya. Lolos tapi akhirnya mati juga. Sadis. Terhukum mati yang ketiga. Meski bukan tokoh terkenal, Wenceslao Moguel mempunyai tempat spesial dalam catatan historis. Ia ditembak 10 kali pada masa revolusi Meksiko, namun 10 tembakan itu pula ia berhasil selamat. Peristiwa yang berkaitan dengannya senantiasa dikenang sebagai suatu keajaiban. Semuanya berawal gara-gara Villa Pancho, salah satu pemimpin revolusi Meksiko yang menyeret banyak warga tak bersalah sebagai tertuduh pengkhianat bangsa. Tak jelas apakah Moguel merupakan anak buahnya Pancau atau bukan, namun dia turut diringkus oleh para aparat negara. Sebagaimana banyak warga lainnya yang dianggap pengkhianat, Moguel dijatuhi hukuman tanpa melalui proses pengadilan. Eksekusi mati kemudian menjadi harga mati bagi mereka yang tertuduh. Pengeksekusian dilakukan oleh regu tembak yang terdiri dari 9 tentara yang melesakkan pelurunya secara bersamaan. Sedangkan tentara ke-10 memegang peran paling penting usai 9 tembakan yang dilakukan oleh rekannya. Jadi setelah 9 tentara ini menembaki Moguel, mereka berpikir bahwa 9 peluru yang masuk ke tubuhnya membuat Moguel ini sudah mati. Dan untuk memastikan bahwa Moguel sudah mati, tentara ke-10 lah yang menjadi penembak terakhir atau penembak penentu. Tentara yang terakhir ini membuat tembakan pamungkas ke arah kepala dari jarak dekat, dan Moguel pun ditinggalkan setelah para tentara tersebut yakin bahwa ia telah mati. Meski dengan rasa sakit yang luar biasa, dia menunggu para algojo pergi
dan meninggalkan tempat eksekusi dan berjalan merangkak untuk mencari keselamatan. Setelah merangkak 3 blok jauhnya, tepatnya di gereja Saint James Apostle di pusat kota Santiago Tequixquic, dia ditemukan oleh seorang jemaat gereja. Jemaat itu kemudian merawatnya sampai dia sembuh. Setelah mogul ini sembuh, dia pun kembali ke kampung halamannya untuk menjalani sisa hidupnya. Berdasarkan tulisan dari situs resmi Ripley, believe it or not, Mogul terus menjalani hidup dan menjadi legenda berkat pertemuannya dengan Robert Ripley dalam acara radio pada tahun 1937. Wenceslaw Mogul pun lantas dijuluki The Trickster of Death. Wow, tidak bisa bilang apa-apa. Saya hanya bisa bilang, Tuhan mempunyai rencana yang indah buat dirinya. Terhukum mati yang keempat. Anne Green adalah perempuan berusia 22 tahun dan hamil di luar nikah. Ketika ia melahirkan dalam kondisi prematur, bayi yang dilahirkannya meninggal. Karena ia ketahuan menyembunyikan mayat bayinya, ia ditangkap dan divonis hukuman mati dengan cara digantung di tahun 1630. Sudah lama sekali ya. Setengah jam setelah eksekusi dilakukan, jenazah Anne kemudian diturunkan, dimasukkan ke dalam peti dan dikirim ke dokter setempat untuk kemudian dijadikan contoh pelajaran anatomi. Namun para dokter langsung terkejut setelah membuka peti mati Anne. Ternyata jenazahnya Anne Green masih mengeluarkan napas, masih bernyawa. Mereka juga mendengarkan suara yang keluar dari tenggorokan Green. Pengobatan pun segera dilakukan untuk memulihkan kesehatan wanita itu. Tidak lama berselang, pejabat penjara pun setuju agar Anne Green diampuni kesalahannya. Wanita itu kemudian hidup, menikah, dan memiliki 3 orang anak. Dan inilah akhir dari kisah Anne Green yang masih hidup setelah dihukum mati dengan cara digantung selama 30 menit. Dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup dan mati hanya milik Tuhan, dan Tuhanlah yang menentukan jalan hidup seseorang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya bahas dari 4 eksekusi mati yang gagal karena ternyata orang-orangnya masih hidup. Mohon maaf bila ada salah kata, dan sampai jumpa di video selanjutnya.